Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan melakukan uji tes independen. Uji independen adalah sampel tes yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berbeda. Tes ini juga digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen. Adanya persyaratan atau asumsi bahwa data penelitian distribusi normal dan data homogen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Karena peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara dua kelompok yang berbeda atau tidak saling berhubungan, maka dari itu kita menggunakan uji independent sample t-test. Judul penelitiannya adalah pengaruh model belajar problem based learning atau PBL terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 8. Variabel yang diteliti adalah hasil belajar IPA siswa, sedangkan kelompoknya dibagi menjadi dua, yaitu kelas kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional dan kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Masing-masing kelompok terdiri dari 30 siswa, sehingga kedua kelompok memiliki jumlah sampel yang sama. Selanjutnya kita akan menginput data. Kita ke variable view, lalu di sini ketik hasil, lalu kelas, desimalnya kita nolkan, labelnya kita kasih hasil belajar. Lalu jenis kelas. Untuk values-nya kita ketik 1, labelnya kelas kontrol. Lalu kita ketik lagi, lalu kita oke. Lalu kita ke data view, kita masukkan datanya. Untuk kelasnya kita ketik 1, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Sebelum melakukan uji independen, maka kita harus melakukan prasyaratnya terdahulu, yaitu uji normalitas. Klik Analyze, lalu Descriptive Statis, setelah itu klik Explore. Setelah di-explore, hasil belajar dan jenis kelas ini kita masukkan ke dependent list. Kita Ctrl A, lalu masukkan ke dependent list.
Lalu klik plots, centang yang normality plots with test. Continue. Oke. 0, karena jumlah sampel kurang dari 50, maka acuan yang digunakan adalah hasil Shapiro-Wilk. Cara membacanya yaitu dengan melihat sig. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai sig kurang dari 0,05, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil output, karena data seluruh nilai sig yang didapat lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, kembali lagi ke input data. Kita ke analyze, situ ke kompremin, selanjutnya ke independent sample test, situ. Nah, ini hasil belajarnya kita pindah ke tes variabel. Terus yang jenis kelasnya kita pindah ke grouping variabel. Terus ke definisi grup. Yang grup 1 ini ditulis 1, yang grup 2 ditulis 2. Terus continue. Terus oke. Jadi dari hasil output uji independen, pada kolom sig-to-Taylor, pada baris actual variance assumes, di sini nilai sig-to-Taylor adalah kurang dari 0,05. Pada kriteria pengambilan keputusan, jika lebih dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika sig-to-Taylor kurang dari 0,05, maka HU ditolak. Karena di sini nilai sig kurang dari 0,05, yaitu di sini 0,00, berarti HU ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan hasil analisis, data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara kedua kelompok. Dengan demikian, model pembelajaran yang diterapkan pada kelas eksperimen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.